Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka Ibu Ulfa maupun teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalamaskian Uman, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen UPWJJ Palu. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gagasan dengan topik COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau biasa disebut dengan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk ataupun bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 hingga 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Gejala awal infeksi coronavirus atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan air, dengan sabun, atau hand sanitizer. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup, mencegah stres, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, jaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat seperti obat peradangan, dan obat pencegah penggumpalan darah. Beberapa jenis antivirus seperti favipiravir, molnupiravir, dan remdesivir telah diteliti untuk melawan virus corona. Namun, hingga saat ini hasil penelitian menunjukkan bahwa obat antivirus tidak efektif untuk mengobati COVID-19 serta tidak efektif dalam menurunkan angka kematian. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang pada tanggal 9 April. Pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Dan per hari ini 6.497.786 jiwa sudah terkonfirmasi terpapar COVID-19. 100.058.663 korban jiwa. Di samping itu, ledakan COVID-19 sudah mulai berhenti. Virus ini sedikit demi sedikit sudah mulai membaik di negara Indonesia dari cara penanganan, pengobatan, maupun pencegahan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan penulisan maupun penyampaian. Mohon bimbingannya dari tutor maupun teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.